Kita juga bahas lagi layanan UKM, tapi saat ini di masa pandemi COVID-19. Kayak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-135. Mulai video 124 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 Kemenkes RI nomor tahun 2020. Video saya yang ke-135 ini akan membahas lampiran UKM puskesmas di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan video ke-12 dari beberapa video yang disiapkan untuk membahas juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Yuk kita bahas tentang lampiran upaya kesehatan masyarakat dalam juknis pelayanan puskesmas di masa pandemi COVID-19. Apa sih pemberdayaan masyarakat? Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi COVID-19, puskesmas perlu melakukan identifikasi status psikologis, diri atau kondisi masyarakat di wilayah kerjanya dalam menghadapi kondisi pandemi ini. Pembagian zona ini merupakan modifikasi dari teori the comfort zone. Pada diagram di bawah ini, situasi masyarakat pada pandemi COVID-19 dibagi atas 3 zona, yaitu yang pertama, zona takut atau fear zone. Zona di mana masyarakat merasa takut, merasa kurang percaya diri dalam menghadapi pandemi ini. Hal ini terlihat dengan masyarakat berbondong-bondong menimbun bahan makanan, kebutuhan pokok lainnya untuk kebutuhan berbulan-bulan ke depan. Tidak peka terhadap kebutuhan orang lain dan mudah terganggu, marah, atau tidak sabar saat pihak lain tidak memahaminya. Kemudian yang kedua adalah zona belajar atau learning zone. Zona di mana masyarakat sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk dapat mengatasi tantangan ataupun masalah yang akan dihadapinya pada masa pandemi ini. Hal ini dapat terlihat dengan masyarakat telah dapat mengontrol diri dari pengaruh perkembangan berita negatif yang diterima bertubi-tubi dari media sosial atau sudah mulai memahami bahwa sebagian bahan yang ditimbun akhirnya tidak termanfaatkan yang seharusnya dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, zona tumbuh atau growth zone. Zona di mana masyarakat sudah terbentuk pola pikir baru yang berbeda dari sebelumnya yang memotivasi bahwa mereka dapat keluar dari masa pandemi COVID-19. Hal ini dapat terlihat dengan masyarakat telah tampak aksi gotong royong, saling tolong-menolong, telah memiliki tujuan yang baik dan bersyukur dengan kondisi yang ada untuk menjalani kehidupan saat ini. Zona ini merupakan zona ideal yang ingin dicapai agar dapat lebih cepat keluar dari masa pandemi COVID-19. Kita lihat gambar 3 zona di dalam video ini. Gambar 7 yaitu zona situasi masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Sekarang kita akan bahas UKM Kesehatan Keluarga. UKM Kesehatan Keluarga yang bisa dilaksanakan adalah pertama, pelayanan bayi baru lahir dari ibu dengan ODP, PDP, OTG, dan kasus konfirmasi COVID-19. Antara lain, bayi baru lahir dari ibu ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 tidak dilakukan penundaan penjepitan tali pusat atau delayed cord clamping. Bayi dikeringkan seperti biasa. Bayi baru lahir segera dimandikan setelah kondisi stabil, tidak menunggu setelah 24 jam. Dan tidak dilakukan inisiasi menyusu dini. Sementara pelayanan neonatal esensial lainnya tetap diberikan. Kemudian,
bayi baru lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif dan terkonfirmasi COVID-19 positif diberikan HB imunoglobulin. Pemberian vaksin hepatitis B diberikan bagi bayi dengan klinis baik. Bagi bayi dengan klinis tidak baik, pemberian vaksin hepatitis B ditunda sampai klinis bayi baik. Kemudian, bayi lahir dari ibu ODP dapat rawat gabung, disusui secara langsung dari payudara ibunya dengan menerapkan upaya pencegahan COVID-19, yaitu cuci tangan, membersihkan area payudara, dan ibu menggunakan masker. Selanjutnya, bayi yang lahir dari ibu PDP atau terkonfirmasi COVID-19 positif dirawat terpisah, diberikan ASI perah, ibu mempompa ASI sendiri dan jaga kebersihan. Kemudian layanan yang kedua adalah KIE pada lansia dan pendamping lansia atau caregiver lansia yang meliputi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan risiko terinfeksi COVID-19. Kemudian menganjurkan lansia untuk tetap di rumah atau panti werda atau senior living sambil melakukan kegiatan rutin sehari-hari, berjemur di bawah sinar matahari secukupnya, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan yang lainnya. Juga menjauhi keramaian, perkumpulan, atau kegiatan sosial seperti arisan, rekreasi, reuni, dan lain-lain. Hanya orang yang sehat dan tidak ada riwayat terpapar dengan lingkungan yang berisiko penularan yang dapat menemui atau mendampingi lansia. Selanjutnya, menjaga kesehatan mental lansia dengan meningkatkan kegiatan ibadah di rumah. Tetap bersilaturahmi dengan saudara, kerabat, teman melalui teknologi komunikasi jarak jauh. Kemudian mengembangkan hobi tanpa harus keluar dari rumah atau panti werda, serta menghindari berita hoax di media atau di handphone. Menganjurkan kepada lansia agar tidak berobat ke puskesmas atau rumah sakit, kecuali mengalami tanda-tanda kegawat darurat sebagai berikut. Pertama, perubahan kesadaran. Antara lain bicaranya meracau, tidak nyambung, lebih sering mengantuk, tiba-tiba mengompol. Kemudian yang kedua, nyeri dada yang memberat. Ketiga, diare, muntah-muntah, tidak mau makan, lemas yang memberat, dan demam tinggi lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius. 4. Jatuh yang menyebabkan nyeri berat, kecurigaan patah tulang atau pingsan. 5. Nyeri yang berat. 6. Perdarahan yang sukar berhenti. 7. Sesak nafas yang memberat. 8. Gangguan saraf mendadak, antara lain kelemahan anggota badan, sakit kepala hebat, bicara pelo, dan kejang. Kemudian, layanan yang ketiga adalah tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sini, petugas kesehatan harus lebih jeli dalam mendeteksi secara dini adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada klien atau pasien yang pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya. Kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 sangat mungkin terulang kembali karena masih adanya stigma negatif terhadap kasus COVID-19, situasi stay at home selama masa pandemi, penerapan kebijakan PSBB yang menimbulkan kesulitan ekonomi, keterbatasan bersosialisasi, dan dampak psikologi lainnya atau alasan lainnya. Dalam memberikan pelayanan, tetap memperhatikan kerahasiaan identitas klien dan pencegahan penularan COVID-19. Petugas kesehatan menggunakan APD sesuai pedoman. Pelayanan kesehatan dan layanan visum et repertum atau VAR dilakukan di ruangan terpisah dari pasien sakit atau IGD. Untuk kasus yang merupakan rujukan dari jejaring penanganan, misalnya rujukan dari kepolisian, P2TP 2A, dan lain-lain, sebaiknya sudah membuat janji terlebih dahulu. Dukungan psikososial dan konseling lanjutan dapat dilakukan secara daring lewat
telepon, atau media sosial lainnya. Tingkatkan koordinasi dengan jejaring penanganan kasus kekerasan seperti P2TP2A, UPTD PPA, Dinas Sosial, Kepolisian, dan LSM untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada korban. Berikut ada 5 tips meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara kesehatan tradisional. Kita lihat gambar-gambar di video ini, dan ini juga sudah diberikan pada video sebelumnya. Sobat sehat, demikianlah di video 135 ini kita telah membahas tentang lampiran upaya kesehatan masyarakat dalam juknis pelayanan kesehatan puskesmas di masa pandemi COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-136 yang akan menyampaikan lampiran upaya kesehatan perseorangan yang ada di juknis pelayanan puskesmas di masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.